Black Tech Internet Cafe System, Chapter 51 Bahasa Indonesia. Nalan Jie sedang berjalan melalui terowongan bawah tanah yang sangat terpencil yang terletak di luar kota Jiuhua. Terowongan itu gelap dan lembab tanpa setitik cahaya. Api akan mati secara otomatis di sini tanpa oksigen yang cukup. Tuan muda Penatua, suara lembut dan maskulin dari seorang pria menggema dari kegelapan. Hal itu tidak mudah dikendalikan, apakah kamu benar-benar akan menggunakannya? Petik 2. Phantom Snakes sempurna untuk pembunuhan dan menghasilkan bidak catur yang bagus. Kami melatih tentara selama 1000 hari tetapi hanya membutuhkan mereka selama 1 hari, bukan? Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meningkatkannya dan menggunakan begitu banyak sumber daya aku. Apa gunanya melakukan semua itu jika aku tidak menggunakannya untuk keuntungan aku? Suara suram menjawab, jika ada sesuatu yang salah, itu hanya binatang iblis yang menjadi gila dan tidak ada hubungannya dengan kami. Lagi pula, itu benar-benar binatang iblis gila. Suara itu melanjutkan, kami akan membiarkan pemilik toko kecil itu menguji taringnya yang tajam. Mereka yang mengganggu rencanaku harus mati. Petik 2. Baiklah kalau begitu, bisikan yang dalam terdengar dari kegelapan, berdengung dengan dengungan kuno dan misterius yang sepertinya merupakan bahasa tidak seperti bahasa lain yang ada. Pada saat yang sama, terowongan menyala. Dengan melihat lebih dekat, orang akan melihat jimat kertas emas di sekitar dinding terowongan. Ada lebih banyak jimat kertas emas di ujung terowongan. Pada akhirnya, sepasang mata gelap dan jahat perlahan terbuka. Pergi bunuh pemuda itu bernama Funky. Apa? Kamu membuka toko kamu untuk bisnis tetapi kamu tidak akan membiarkan kami bermain. Mata Nalan Hongu selebar lonceng perunggu. Penatua, apakah kamu ingat taruhan yang kami buat? Funky bertanya dengan lemah. Jangan membuat keributan besar dan berperilaku seperti pelanggan lainnya. Kamu terlalu tua untuk tidak menjadi laki-laki dengan kata-katamu, kan? Petik 2. Wajah Nalan Hongu menjadi gelap saat dia menatap Funky. Tentu saja aku orang yang suka kata-kataku, tapi tidak ada toko lain yang memiliki peraturan seperti milikmu. Funky menunjuk ke papan tulisnya dan berkata, aturannya tertulis dengan jelas di papan tulisku, setiap orang hanya bisa bermain 6 jam sehari. Petik 2. Nalan Hongu melirik papan tulis dan segera melihat aturannya. Dia berbisik kepada Penatua Fu, apakah peraturan ini ada di sana sebelumnya? Mengapa aku tidak ingat? Petik 2. Penatua Fu menjawab dengan canggung, itu. Nalan Hongu kehilangan kata-kata saat dia membelai jenggot peraknya. Kemudian, dia memikirkannya dan melambaikan tangannya di udara. Apa bagusnya aturan ini? Menurut pendapat aku, kamu harus melepaskan aturan ini. Dengan begitu, kamu akan dapat membuat lebih banyak kristal, bukan? Petik 2. Maaf, jawab Funky dengan wajah poker, aku tidak mengubah aturan toko aku. Mereka yang tidak mematuhi mereka tidak akan pernah disambut kembali. Petik 2. Plus, kita akan segera tutup. Jika kamu ingin bermain, kamu bisa kembali besok pagi. Dia memandang langit di luar dan kemudian kembali ke dua tua-tua. Bukankah kamu hanya mengatakan bahwa komputer tidak lebih dari artefak spiritual yang menciptakan ilusi? Mengapa kamu begitu keras kepala tentang sesuatu yang tidak kamu minati? Atau apakah kamu berbohong ketika kamu mengatakan bahwa kamu adalah lelaki dari kata-kata kamu? Petik 2. Nalan Hongu menjadi malu. Memang, dia mengatakan semua itu. Tidak apa-apa jika dia hanya mengatakan kalimat itu tanpa berpikir, tetapi dia bahkan menyatakan bahwa dia adalah orang yang suka berkata-kata. Jika dia tidak pergi sekarang, dia akan menamparkan wajahnya, bukan? Mendengar hal ini, dia tidak punya pilihan selain mendengus dengan jijik. Apa aku bilang aku suka artefak ini? Benda-benda ini dibuat lebih indah dari yang lain. Jika itu masalahnya, aku akan kembali besok dan mencari tahu mereka. Petik 2. Kemudian, dia mencibir, berbalik, dan pergi. Setelah meninggalkan toko, wajah tua Nalan Hongu menjadi seperti bengkok seperti biasa. Setelah Funky mengirim Nalan Hongu dan Penatua Fu pergi, dia menyadari bahwa sudah waktunya untuk menutup tokonya. Dia menyapu lantai kafe internet dan kemudian menyeka keringat di dahinya. Dia berkata dengan tekad, sudah waktunya untuk mempekerjakan seorang karyawan. Aku butuh seseorang untuk merawat kasir dan membersihkan tempat ini. Petik 2. Kemudian, dia mengetuk dahinya dan berpikir, aku telah memikirkan hal ini sebentar tetapi tidak pernah mewujudkan pikiranku. Sekarang, warnet aku akhirnya cukup besar untuk mempekerjakan orang lain. Haruskah aku mengirim pemberitahuan perekrutan besok? Funky menggosok dagunya dan bergumam, itu ide yang bagus. Setelah naik, dia duduk bersila di tempat tidur. Saat kekuatannya tumbuh, dia kurang tidur. Karena itu, alih-alih tidur di malam hari, ia berkultivasi. Yang benar adalah, tidak banyak yang bisa dia pelajari di panggungnya.
Keterampilan tempur di Resident Evil membantu meningkatkan keterampilan tempur jarak dekat. Peluncur roket adalah senjata mematikan jarak jauh, dan keterampilan paladin, meditasi, membantunya mengumpulkan ki prajurit di dalam tubuhnya. Karena dia tidak memiliki banyak pilihan, Funky bersedia mempelajari apapun yang datang padanya. Dia tidak memiliki gulungan rahasia, juga tidak menerima petunjuk. Yang bisa dia andalkan hanyalah ingatannya tentang pertandingan. Dengan bakatnya, prajurit Ki bukanlah sesuatu yang bisa dia latih dengan mudah. Namun, berkat virus ingatan dan kendali dirinya telah mencapai ketinggian baru. Selain itu, ia sering menggunakan keterampilannya dalam permainan. Oleh karena itu, meskipun dia tidak sangat mahir di dalamnya, dia masih bisa menggunakannya dengan lancar. Sementara dia fokus pada pelatihan, bayangan aneh tiba-tiba muncul di langit-langitnya. Itu meluncur di langit-langit tanpa suara, seperti ular di bayang-bayang dan perlahan mendekati Funky. Untuk beberapa alasan, Funky sangat terganggu dan tidak bisa berkonsentrasi. Ki prajurit di tubuhnya menolak untuk berkumpul dan meningkat sangat lambat. Sejumlah besar kelainan telah terdeteksi. Tiba-tiba, suara sistem terdengar di kepalanya. Sejumlah besar kelainan telah terdeteksi pada arah jam 12, harap perhatikan baik-baik. Kelainan, arah jam 12. Funky segera mendongak dan melihat sepasang mata emas yang dingin. Begitu dia melihat mata itu, Funky merasa seperti sedang tersedot ke pusaran air raksasa yang tak terlihat. Dia ingin pindah tetapi tidak bisa. Tubuhnya terasa lebih berat dari sebelumnya seolah-olah hantu menahannya. Apa yang sedang terjadi? Dia tahu dia tidak ditahan oleh hantu. Dengan kekuatannya saat ini, roh dan hantu tidak cocok untuknya. Karena itu, hanya ada satu kemungkinan, itu mantra. Apakah seorang kultivator ada di sini? Namun, murid emas yang dilihatnya tidak terlihat seperti milik manusia. Setan, Funky terkesiap. Dia telah berada di dunia ini untuk sementara waktu dan bertemu dengan pejuang dan pembudidaya. Namun, dia belum pernah melihat iblis liar yang nyata sebelumnya. Dia terkejut bahwa binatang iblis jahat mampu menekannya dengan matanya. Seorang pria duduk di atas atap sebuah bangunan tempat tinggal rendah. Wajahnya panjang, dan ada sisik hitam di seluruh wajahnya. Dia memiliki murid emas juga. Apakah aku dibebaskan hanya untuk membunuh manusia yang tidak berguna ini? Matanya memancarkan roh pembunuh yang tidak seperti manusia. Di kamar Funky, bayangan ular raksasa membuka mulutnya dan membentaknya dengan kejam. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 52 Bahasa Indonesia. Makanan di dunia manusia rasanya jauh lebih enak plus, ada begitu banyak hal yang harus dilakukan di sini. Biasanya, tak seorang pun selain penjaga kota yang berpatroli harus berjalan di jalan pada jam ini. Tetapi pada saat ini, loli kecil seperti boneka yang terlihat seperti remaja, muncul di jalan yang seharusnya kosong. Dia mengetuk mulutnya dan berkata, "Aku sangat lapar. Apa yang harus aku lakukan? Aku menghabiskan semua uang aku untuk makanan dan bahkan tidak punya tempat tidur malam ini. Aku tidak percaya mereka akan menendang aku, seorang putri, keluar ketika aku sedang tidur." Ahaha, manusia bodoh. Loli kecil itu mengepalkan giginya dengan marah. Lalu, dia tiba-tiba memperhatikan suara aneh. Monster, dia melirik ke arah kebisingan dan merasakan aura setan yang tebal. Selain itu, dia merasakan manusia dikelilingi oleh aura ini. Dia sepertinya menderita mantra spiritual dan tidak bisa bergerak. Hidupnya tergantung pada garis. Setan berani menyerang seseorang di kota Jiwa. Loli kecil itu membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya. Tapi manusia itu tidak lebih dari Master Warrior kecil. Dia mengerutkan kening dan bergumam, jika itu masalahnya, dia akan segera dibunuh, kan? Kemudian, matanya yang besar dan cerah bersinar. Jika aku menyelamatkan manusia ini, dia akan berterima kasih padaku, kan? Kemudian, untuk membalas aku karena menyelamatkan hidupnya, dia akan membelikan aku makanan lezat setiap hari. Petik 2. Kesempatan yang luar biasa, serunya sambil mengedipkan matanya yang indah. Funky bekerja keras untuk menghancurkan mantra spiritual musuhnya. Iblis ini jelas sangat kuat. Tapi, untuk membunuhku, Funky tersenyum berbahaya. Apakah kamu tahu bahwa seorang master dapat menumbuhkan sihir dan seni bela diri? Cahaya putih berkumpul di depan Funky, kemudian menjadi palu cahaya. Itu adalah hammer yang diberkati. Tepat ketika dia akan menggunakan palu yang diberkati, yang telah dia habiskan lama berkumpul, bayangan ular yang mencoba membunuhnya tiba-tiba menghilang. Apa yang terjadi? Funky membeku. Kemudian, potongan-potongan raksasa ubin atap hancur datang, memaksa Funky untuk melihat ke atas. Loli kecil mengenakan gaun istana putih berdiri di bawah bulan perak, dan gaunnya berkibar di tiup angin.
Dia mengenakan sepatu bot putih, dan dia menginjak ular hitam raksasa yang kepalanya lebih besar dari seluruh tubuhnya. Loli kecil itu bertepuk tangan dan tersenyum. Ular kecil, kamu tidak cocok untukku. Jika kamu ingin hidup, kamu harus melarikan diri. Petik 2. Ular iblis yang sangat arogan sepertinya mengerti bahwa itu dalam bahaya. Oleh karena itu, segera berubah menjadi kepulan asap hijau, menghilang menjadi malam. Funky tercengang oleh apa yang baru saja terjadi. Dia sangat terkejut bahwa dia lupa bahwa dia memegang palu yang diberkati di tangannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Paman, aku baru saja menyelamatkanmu dari ular hitam kecil. Bagaimana kamu akan berterima kasih kepada aku? Loli kecil melompat dari atap dan bertanya. Paman, ular hitam kecil. Funky memandang dirinya sendiri dan kemudian ke arah iblis raksasa lari ke. Meskipun berlatih seni bela diri dan menyuntikkan diri dengan T-virus membuat aku lebih tinggi dan lebih besar dari sebelumnya, aku sama sekali bukan, Paman. Apakah kamu yakin sedang berbicara dengan orang yang tepat? Dia pikir. Loli kecil menjulurkan dadanya yang belum berkembang dan mondar-mandir di depan Funky seolah-olah dia menunggu dia mengucapkan terima kasih. Aku baru saja menyelamatkan hidupmu, katanya. Funky bingung dan karena itu tidak menanggapi. Lingkungan mereka menjadi sangat sunyi sehingga dia bisa mendengar suara jarum jatuh ke lantai. Loli kecil itu mengedipkan matanya ketika menyadari keheningan Funky dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu kewalahan? Funky menjawab, WTF, ada sesuatu yang sangat ingin aku katakan. Oh, aku tahu. Setelah semua, kamu hanya seorang master warrior kecil, dan iblis itu ada di alam sungai Yuan. Itu normal kalau kamu tidak bisa mengalahkannya. Loli kecil itu dengan murah hati melambaikan tangannya pada Funky dan berkata, jadi, Paman, jangan malu, haha. Petik 2. Apa? Funky terperangah. Dia benar-benar perlu mengambil sesuatu dari dadanya. Loli kecil mengulurkan tangannya dan mencoba menepuk bahu Funky. Namun, dia terlalu pendek dan karena itu mendapatkan lengannya. Kemudian, dia berkata dengan penuh harap, jika kamu ingin berterima kasih kepada aku karena telah menyelamatkan hidup kamu, kamu dapat memperlakukan aku sebagai makanan. Aku suka domba yang dikukus, cakar beruang yang dikukus, ekor rusa yang dikukus, bebek panggang, ayam panggang, angsa panggang, bebek rebus, ayam diasinkan. Aku memiliki kafe internet, bukan restoran. Nadi di dahi Funky hampir meledak. Gadis kecil ini bahkan tidak meminta izin aku sebelum membiarkan ular iblis raksasa lari. Apakah dia dikirim oleh musuh aku untuk menipu aku? Dari mana dia mendapatkan keberanian untuk meminta semua makanan itu kepadanya? Apa itu, kafe internet? Loli kecil itu meletakkan tangannya di pipinya dan bertanya pada Funky dengan serius, apa yang bisa dimakan di kafe internet? Akhirnya, Funky tidak tahan lagi. Dia melirik atapnya yang runtuh dan berkata, apakah kamu ingin pergi sendiri, atau haruskah aku mengusirmu? Aku akan pergi, aku akan pergi. Kenapa kau begitu jahat? Loli kecil itu terkejut karena lelaki yang diselamatkannya memperlakukannya dengan sangat buruk. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Mengapa semua manusia seperti ini? Itu menyebalkan. Loli kecil itu mengangkat dagunya dan cemberut. Kemudian, dia mencibir dan menyerbu keluar dari toko Funky. Setelah dia pergi, Funky melihat tempat tidurnya yang rusak dan lubang raksasa di atapnya, begitu besar sehingga dia bisa melihat semua bintang di langit. Dia menghela nafas, begitu aku tahu siapa yang melakukan ini, aku akan memasukkan mereka semua dalam daftar hitam. Karena Funky tidak tahu harus tidur di mana, ia membuka tokonya segera setelah matahari terbit. Bibi Wang membuka toko roti sekitar waktu ini setiap pagi. Setelah Funky menempelkan pemberitahuan perekrutannya di dinding, dia pergi ke tokonya dan membeli sejumlah besar roti daging. Kemudian, dia mulai memakannya di luar tokonya. Ki, atapmu. Bibi Wang memperhatikan atapnya yang roboh. Funky menjawab dengan canggung, aku tidak tahu mengapa, tetapi tiba-tiba runtuh. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Apakah itu menyakiti siapapun? Tanya Bibi Wang. Tidak, oh, itu bagus, kata Bibi Wang. Minta carpenter yang untuk memperbaikinya nanti. Terburuk menjadi terburuk, kamu bisa tidur di rumah aku malam ini. Petik 2. Funky mendongak dan melihat Loli kecil dari tadi malam. Dia menatapnya. Tetapi ketika mata mereka bertemu, dia berbalik dan pura-pura tidak melihatnya. Funky berpikir, apakah dia berkeliaran sepanjang malam? Dia melihat ke bawah dan kembali makan roti. Setelah beberapa detik, dia mendongak dan melihat Loli kecil melihat ke arahnya lagi. Apakah kamu mau satu? Funky mengangkat roti dan bertanya padanya. Aku tidak mau roti bodohmu. Dia menoleh, jelas masih kesal dengan apa yang terjadi malam sebelumnya. Namun, perutnya tiba-tiba mulai menggeram, dan wajahnya memerah karena malu. Lupakan.
Funky sakit kepala karena ini. Aku akan mentraktirmu ke beberapa roti. Bagaimana menurutmu? Loli kecil itu tidak merespons. Bukankah kamu mengatakan kemarin bahwa aku harus membayar kamu kembali untuk menyelamatkan hidupku? Kau akhirnya sadar. Loli kecil itu bertanya dengan jijik. Funky menatap atapnya yang roboh lagi. Dia berpikir tentang iblis yang Loli ini lepaskan setelah merusak tempat tidurnya, dan dia mencoba untuk tenang dan berkata, tentu, mengapa tidak? Baru kemudian Loli kecil itu dengan enggan menghampirinya. Semenit kemudian, Funky hanya makan beberapa roti. Masih lapar, dia mengulurkan tangan untuk mendapatkan yang lain. Dia berbalik dan terkejut melihat Loli kecil itu perlahan menyelesaikan roti terakhir dan menepuk-nepuk perut bundarnya. Jika kamu sangat suka roti, mengapa kamu tidak bisa membeli sendiri? Aku menghabiskan uangku dicuri oleh pencuri. Loli kecil itu menjawab dengan marah. Kemudian, dia memainkan jari-jarinya dan melihat pemberitahuan di depan toko Funky. Jadi aku sedang mencari pekerjaan sekarang. Paman, kamu sendirian, dan rumahmu dalam bahaya, kamu harus. Seolah-olah dia takut Funky akan menolak, dia dengan cepat menambahkan, apakah aku membuatmu takut dengan menyebutkan terlalu banyak hidangan tadi malam? Aku tahu kamu miskin, jadi aku akan senang selama kamu memberi aku roti. Funky terdiam. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 53 Bahasa Indonesia. Apakah kamu serius? Funky akhirnya kembali sadar setelah pikirannya kosong selama beberapa detik. Tentu saja, Loli kecil itu menjawab, bangga pada dirinya sendiri, kamu akan merasa lebih aman di bawah perlindunganku. Aku bisa membunuh 10 ular kecil itu sendirian. Petik 2. Ditambah lagi, aku terampil dalam 4 seni, guzeng, catur, kaligrafi, dan lukisan. Juga, aku cukup berbakat dalam mantra spiritual. Dia melanjutkan dengan arogan, jika kamu membiarkan aku bekerja di sini, tidak hanya aku akan melindungi kamu, aku juga bisa mengajarkan mantra spiritual dan seni bela diri. Jika bisnis kamu tidak bagus, aku dengan ragu-ragu dapat memutar musik untuk menarik minat pelanggan. Petik 2. Jika kamu pikir aku makan terlalu banyak, Loli kecil itu cemberut bibirnya dengan canggung. Aku akan mengendalikan diriku sedikit. Kau mengatakan itu. Funky menepuk dahinya dan bertanya, jika aku mempekerjakanmu sebagai karyawan, aku tidak perlu khawatir tentang hal lain. Yang kamu inginkan hanyalah makanan. Petik 2. Bagus kalau aku bisa mempekerjakan orang sepertimu dengan jumlah uang yang sangat sedikit. Dengan perlindungan kamu, tidak ada yang akan memiliki nyali untuk menyebabkan masalah di sini. Pasti kue yang jatuh dari langit. Aku tersentuh. Aku beruntung seseorang dengan statusmu bersedia bekerja di toko seperti milikku. Funky menggosok dagunya dan memikirkannya. Kemudian, dia bertanya, jadi, apakah kamu tahu cara mencuci pakaian? Tidak, Loli kecil itu menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tahu cara memasak? Tidak, bisakah kamu membersihkan? Kenapa aku melakukan hal seperti itu? Loli kecil itu menjawab dengan marah. Maaf, Funky menggelengkan kepalanya. Aku menolak mempekerjakanmu. Apa? Loli kecil itu tercengang. Mengapa? Funky menunjuk pemberitahuan perekrutan di dindingnya dan berkata, toko aku berbeda dari yang lain. Yang perlu dilakukan karyawan aku adalah membersihkan toko dan menerima uang. Tidak ada hal lain yang penting. Tiba-tiba, suara clipping terdengar. Sebuah mobil mewah yang ditarik oleh 4 monster bertanduk satu perlahan-lahan berhenti di luar toko Funky. Loli kecil itu langsung merinding. Dia punya perasaan bahwa siapapun yang datang setidaknya memiliki kekuatan. Seorang prajurit Raja Puncak, yang lain bahkan lebih kuat. Serunya dan segera bersembunyi di belakang Funky. Pemilik kecil, kita bisa terus bermain hari ini, kan? Nalan Hongwu turun dari gerobak dan menyerahkan tas kristal kepada Funky. Tentu saja, Funky mengambil tas dan menimbangnya di tangannya. Lalu, dia menjawab, kalian berdua sudah tahu cara memainkan permainan, jadi aku tidak akan ikut campur. Hanya setelah mereka berjalan di dalam pintu Loli kecil itu dengan gugup keluar dari belakang Funky. Ketakutan, dia tergagap, mereka. Mereka hanya pelanggan, apa yang sangat kamu takutkan? Mereka tidak akan memakanmu. Petik 2. Kemudian, dia melihat beberapa pembudidaya yang berada di dan di atas alam sungai Yuan berjalan ke toko Funky. Masing-masing dari mereka dengan hormat menyerahkan Funky sekantong kristal sebelum duduk. Tuan, beri aku sebotol sprite. Song Qingfeng datang lebih awal hari ini dan segera memesan sebotol sprite. T3 kristal. Loli kecil itu menatap botol yang diberikan Funky kepada Song Qingfeng dan bertanya, ini, harganya 3 kristal. Siapapun dapat menikmati meja raksasa penuh makanan lezat di kota Jiuhua dengan 3 kristal, asalkan mereka tidak pergi ke paviliun angin dan bulan.
Bahkan di Wind and Moon Pavilion, mereka masih bisa membeli sebotol anggur lezat dengan 3 kristal. Tapi mengapa toko ini menjual sebotol minuman yang tahu apa-apa dengan jumlah uang sebanyak itu? Apakah ini toko yang menipu pelanggan? Bukankah mereka akan menyebabkan masalah? Setengah jam setelah pembukaan toko, si kecil Loli tercengang. Oleh karena itu, dia menunjuk ke pelanggan di toko dan bertanya pada Funky. Ada apa dengan toko kamu? Tiba-tiba, beberapa pembudidaya menerobos masuk. Loli kecil bisa tahu dari aura mereka bahwa mereka memiliki banyak esensi, lebih kuat daripada pembunuh dari tadi malam. Berani-beraninya kamu menagih 3 kristal untuk sebotol minuman dan 10 kristal untuk mencoba permainan. Kultivator di depan menuntut, apakah kamu pikir kami bodoh? Hancurkan tempat ini. Petik 2. Biarkan aku. Loli kecil itu tersenyum. Lalu, kamu akan melihat betapa kuatnya aku. Saat dia menyingsingkan lengan bajunya dan hendak memberi pelajaran pada para pembudidaya ini, seberkas cahaya menyala di depan toko Funky. Kemudian, para pembudidaya yang akan menyebabkan masalah semua jatuh ke lantai. Toko aku tidak menyambut mereka yang menyebabkan masalah. Funky segera mengusir para pembuat onar. Bagaimana itu mungkin? Mulut Loli kecil ternganga ketika menyaksikan apa yang terjadi. Dia mengusir mereka dalam sekejap mata. Selain itu, dia memperhatikan bahwa toko ini sangat aneh. Banyak pelanggan datang pagi-pagi sekali, dan mereka semua adalah tuan dengan esensi berlimpah. Juga, mereka semua membayar lusinan kristal dengan cara yang tertib, dan orang-orang yang berusaha menyebabkan masalah telah diusir. Yang paling penting, pemilik mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyambut mereka kembali. Apa yang sedang terjadi? Siapa di dunia yang akan datang ke toko mahal ini yang pemiliknya memiliki sikap buruk? Loli kecil itu merasa otaknya bergerak berlebihan. Funky bertepuk tangan dan berbalik. Jadi, toko aku berbeda dari toko-toko lain. Karyawan aku tidak perlu memiliki keterampilan tambahan selain mengetahui cara membersihkan dan menerima uang. Petik 2. Sayangnya, Funky memandangi Loli kecil dengan jijik. Kamu tidak memiliki keterampilan yang aku butuhkan. Loli kecil itu membatu di tempat toko ini tidak kekurangan bisnis sama sekali. Jadi, apa yang dia katakan sebelumnya tentang enggan membantunya untuk menarik pelanggan sama sekali tidak perlu. Selain itu, begitu sistem pelindung di kafe internet diaktifkan, pemiliknya tidak perlu khawatir tentang keamanan sama sekali. Yang paling penting, dia belum pernah mendengar tentang toko yang memiliki keberanian untuk mengusir orang dan menyatakan bahwa mereka tidak pernah disambut kembali. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin sebuah toko sombong seperti yang ada ini? Kurasa keahlianku benar-benar tidak bekerja di sini. Loli kecil itu merasa ingin menangis. Jika pemilik menggunakan sambaran petir yang sekuat yang baru saja aku lihat, dia tidak membutuhkan aku untuk menyelamatkannya tadi malam. Patah hati, dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku, seorang putri, akan ditolak oleh pekerjaan pertama yang pernah aku lamar? Tidak, tiba-tiba dia teringat sesuatu dan menjulurkan dadanya. Membersihkan dan mengambil uang adalah tugas yang mudah. Aku cukup pintar untuk belajar bagaimana melakukan hal-hal ini. Petik 2. Setelah mendapatkan kembali kepercayaan diri, si kecil Loli tertawa, sekarang, kamu tidak punya alasan untuk menolakku lagi, kan? Funky merasa terdiam. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 54 Bahasa Indonesia. Aturan karyawan. Karyawan harus mematuhi semua aturan di toko. Anggap diri kamu sebagai bagian dari toko ini. Karyawan harus membersihkan toko sampai tidak ada debu yang terlihat. Karyawan tidak dapat membuat kesalahan ketika menerima uang. Jika karyawan tidak mematuhi aturan-aturan ini, mereka akan segera dipecat dan tidak akan pernah dipekerjakan kembali. Gaji, pemilik akan mengurus pengaturan makan dan hidup karyawan. Karena nafsu makan karyawan yang besar, ia tidak akan menerima gaji apapun saat ini. Bonus Binatu, 1 kristal, bulan. Bonus memasak, dihargai berdasarkan kualitas makanan. Tolong jangan letakkan makanan yang tidak bisa dimakan di atas meja, atau karyawan akan segera dipecat dan tidak akan pernah dipekerjakan kembali. Setelah melihat ekspresi Funky, Loli kecil itu tiba-tiba menyadari sesuatu dan memikirkan kembali aturan kedua. Karena itu, dia segera berkata, namaku Jiang Xiao Yue, senang bertemu denganmu. Dia menghapus keringat di dahinya dan menghela nafas lega ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, syukurlah aku pintar. Aku tidak percaya pemilik bodoh ini akan mencoba menipu aku. Petik 2. Sama seperti itu, setelah Funky menyerahkan aturan karyawan, Loli kecil secara resmi menjadi karyawan tokonya. Funky mengangguk dan menunjuk ke meja depan. Ketika tidak ada banyak yang harus dilakukan, kamu bisa duduk di sana. Harga ditulis di papan tulis di belakang kamu, ambil saja uang pelanggan sesuai harga.
Jika kamu membuat kesalahan, aku akan segera dipecat dan tidak pernah dipekerjakan kembali. Jiang Xiaoyue mencibir dengan jijik. Aku sudah hafal aturan sederhana ini. Juga ada 2 kamar tidur di lantai atas, kamu bisa membersihkannya di penghujung hari ketika jumlah pelanggan berkurang. Jika ada pelanggan baru, dan kamu tidak tahu bagaimana membantu mereka, jangan ragu untuk bertanya kepada aku. Petik 2. Jiang Xiaoyue melihat sekeliling toko dengan curiga dan berpikir, mengapa ada toko yang begitu aneh di dunia manusia? Tempat ini sangat mahal, tetapi begitu banyak orang yang mau datang. Oh, dan seberapa enak botol minuman 3 kristal itu. Dia memandang para pelanggan yang menghirup botol Sprite dengan puas. Ini tidak bisa dipercaya. Dengan Jiang Xiaoyue di sini, Fangqi memiliki lebih banyak waktu di tangannya. Karena itu, dia pergi dan menyewa beberapa tukang kayu untuk memperbaiki atapnya. Sistemnya hanya memodifikasi kafe internet di lantai pertama, sehingga kamar-kamar di lantai atas masih normal. Dia bertanya-tanya apakah dia perlu menempatkan tempat tidur di lantai pertama. Merasa kesal, dia bertanya pada sistemnya, tidak bisakah kita membangun asrama untuk kafe internet? Otoritas kamu terbatas, asrama tidak dapat disediakan saat ini. Sialan otoritas lagi. Fangqi merasa tertekan. An Huwei bukan hanya komandan utama Angkatan Darat Jiuhua, dia juga adalah kastelan dari kota Jiuhua. Dengan kekuatan besar di bawah komandonya, dia memerintah Jiuhua, sebuah kota yang menggabungkan aspek-aspek seperti perdagangan dan militer. Dia memiliki kekuatan nyata. Tapi kemarin, bukan hanya wakil komandannya, Gong He, diusir dari toko kecil, tamu VIP yang pergi bersamanya juga diusir. Jika orang lain mengetahui apa yang terjadi, bagaimana mungkin dia, An Huwei, tetap anggun di kota Jiuhua? Serangkaian langkah kaki terdengar di luar Origins Internet Cafe. Seorang pria parubaya yang tinggi dan tampan dengan dahi lebar dan fitur wajah yang tajam berjalan ke toko Fangqi dengan bangga. Di belakangnya berdiri prajurit elit tentara Jiuhua. Mereka semua mengenakan baju besi perak dan memancarkan aura kuat. Kafe internet dikelilingi. Pria lain berdiri di belakang pria parubaya ini. Itu adalah Gong He, yang datang dengan Nalan Ying kemarin. Jiang Xiaoyue membeku setelah melihat pria parubaya itu. Bukankah dia adalah kastelan dari kota Jiuhua? Dia adalah seorang kultivator di puncak realem danau sejati. Pria yang berdiri di belakangnya adalah prajurit leluhur. Mereka bahkan membawa pasukan. Apa yang harus aku lakukan? Pemilik akan mendapat masalah. Tuan, Jiang Xiaoyue segera memanggil Fangqi, yang terbenam dalam permainannya. Bingung, Fangqi menatapnya dan bertanya, apakah pelanggan baru datang? Kastelan ada di sini bersama pasukan untuk menimbulkan masalah di toko kamu. Jiang Xiaoyue berkata dengan susah payah, aku tahu itu. Kamu terus menipu pelanggan, dan Kastelan tidak tahan lagi. Kita harus lari. Petik 2. Lari, ulang Fangqi dengan tenang, dia hanya pelanggan baru, bukan? Kemudian, dia berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah mereka. Pelanggan baru. Jiang Xiaoyue menatap Fangqi dengan tak percaya. Apakah pemiliknya gila? Kamu adalah pemilik toko ini. Seorang Huwei melirik Fangqi dengan dingin dan berkata, mengapa kamu tidak berlutut di depanku? Berlutut, Fangqi mengerutkan kening dan berkata, aku pikir kamu adalah pelanggan, tetapi kamu di sini menyebabkan masalah. Kemudian, dia melihat Gong He yang berdiri di belakang An Huwei. Dia berkata, apakah kamu akan melakukan apa yang orang lain lakukan kemarin? Aku minta maaf karena berterus terang, tetapi jika kamu berada di sini untuk menimbulkan masalah, kamu tidak hanya akan menerima hukuman kilat, toko ini juga tidak akan pernah menyambut kamu kembali. Petik 2. Setelah melihat apa yang terjadi, Jiang Xiaoyue kehilangan kata-kata. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya, terlalu takut untuk menonton apapun yang akan terjadi selanjutnya. Sombong apa? Seorang Huwei mencibir dan melambaikan tangannya. Tutup toko ini dan tangkap pemiliknya. Sebelum dia selesai berbicara, seorang penatua dengan rambut putih melirik An Huwei. Kastelan itu langsung membeku setelah melihat penatua ini seolah-olah dia adalah tikus yang baru saja bertemu kucing. Kemudian, pikirannya menjadi kosong. Tuan sedang memainkan permainan. Penatua Fu berkata dengan sedih, kalian semua harus berhati-hati. Ya, wajah An Huwei dipenuhi teror. Ayah, saat itu, An Huwei mendengar suara lain. Cheng, seorang Huwei terkejut melihat An Cheng, putranya, di sini juga. Bingung, dia bertanya, mengapa kamu ada di sini juga? Untuk bermain Diablo, An Cheng mengeluarkan beberapa kristal dan berkata, Tuan, bawakan sebotol Sprite untuk ayahku. Lanjutkan, Fangqi menunjuk pada Jiang Xiaoyue. Ada di lemari es di sana. Oh,
Jawab Jiang Xiaoyue, benar-benar bingung dengan apa yang terjadi di sini. Dengan bingung, An Hui menatap botol kaca hijau di tangannya dan bertanya dengan tegas, Cheng, apa yang kamu lakukan? Paman An, Ouyang Cheng menjelaskan, ini adalah minuman unik yang hanya dimiliki oleh toko ini. Kamu tidak akan dapat membelinya di tempat lain. Petik 2. Seberapa baik minuman dari sebuah toko kecil? Seorang Hui memarahi dengan tidak sabar, kalian anak-anak nakal perlu menyatukan kepalamu. Bagaimana minuman seperti ini dibandingkan dengan anggur di Win and Moon Pavilion? Bagaimana kamu bisa meminta aku untuk minum ini? Simpan itu untuk dirimu sendiri. Petik 2. Setelah mendengar ini, Buce tertawa, Paman An, bagaimana anggur di Win and Moon Pavilion dibandingkan dengan Sprite? Tahukah kamu bahwa Sprite terbuat dari air mineral dari bawah gunung bersalju, yang telah ditempa oleh batuan vulkanik berumur ribuan tahun? Petik 2. Ouyang Cheng menimpali, madu diproduksi oleh lebah yang mengumpulkan serbuk sari dari sejenis bunga spiritual yang disebut bunga es hati. Itu bisa membantu konsentrasi dan tetap tenang. Petik 2. Begitu kamu meminumnya, ribuan gelembung akan melonjak di lidah kamu, membuat kamu merasa segar seperti biasa. Itu diciptakan oleh artefak spiritual canggih yang disebut kompresor diam efisiensi tinggi, yang memampatkan gelembung ke dalam minuman. Mata Jiang Xiaoyue melebar saat dia melihat botol Sprite yang baru saja dia berikan pada An Hui. Minuman seperti ini ada di dunia. Toko kecil kamu benar-benar memperhatikan detail. Setelah mendengar percakapan mereka, Nalan Hongwu memandang Funky dan berkata, ayo. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 55 Bahasa Indonesia. Jiang Xiaoyue awalnya ingin Funky melihat seberapa kuat dia, tetapi semakin lama dia bekerja di toko, semakin dia menyadari bahwa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan toko ini. Hiks, mengapa ini terjadi padaku? Jiang Xiaoyue merasa seperti dia telah mengalami 10.000 poin kerusakan kritis. Seorang Hui tidak mengerti apa itu Diablo 2. Dia hanya melihat adegan di depan Nalan Hongwu dengan gambar di atasnya. Setelah memasuki permainan, dia langsung kaget. Apakah aku baru saja pergi ke dunia lain? Apakah aku orang lain sekarang? Hui melihat sekeliling dengan kaget. Apakah ilusi ini nyata? Setelah Funky menjelaskan permainan kepadanya dan mengajarinya beberapa keterampilan dasar, An Hui menyadari bahwa ini adalah permainan yang mereka semua bicarakan. Dia bisa pergi bertualang dan bertarung di dunia virtual. Dia bisa menjadi orang lain. Dia merasakan kegembiraan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Tidak heran bahkan Duke Nalan kecanduan. Oleh karena itu, minat An Hui segera memuncak. Aku tidak percaya ada sesuatu yang menarik seperti ini. Ayah, ketika kamu pertama kali memulai, kamu harus pergi ke Den of Evil untuk naik level. An Cheng ingin membantu ayahnya, jadi dia mengingatkannya. Den of Evil. Kedengarannya berbahaya, ekspresi Hui menjadi gelap ketika dia berteriak, Gong He, pilih sekelompok prajurit elit untuk menyerang Den of Evil bersamaku. Petik 2. Ya, Sir. Terakhir kali An Cheng menendang Gong He tepat saat dia akan menyebabkan masalah. Karena itu, dia tidak mendarat di daftar hitam Funky. Dia dengan cepat menunjuk tentara elit di barisan pertama. Kamu, dan kamu, keluar. Pergi ke Den of Evil dengan Kastelan. Petik 2. Segera An Hui, Gong He, dan beberapa prajurit elit siap berperang. Bahkan Funky membeku saat melihat apa yang mereka lakukan. Ini benar-benar cara baru untuk bermain. Di sisi lain, Nalan Hongwu, Penatua Fu, An Cheng, dan yang lainnya telah berjuang menuju barak di dalam biara. Jatuh, ada begitu banyak yang jatuh. Begitu gerbang barak terbuka, mereka melihat kawanan domba jatuh menyerang mereka. Penatua Fu berteriak, para penyihir, pergi temukan dukun yang jatuh, dan jangan biarkan itu membangkitkan orang mati. Nalan Hongwu melambaikan palu yang diberkati di udara dan memutarnya menjadi lingkaran. Apa-apaan itu? Keahlian apa ini? Akurasi aku meningkat secara dramatis. Petik 2. Mantra bisa dihindari dalam versi game ini. Itulah mengapa keterampilan itu, Beato M, sangat kritis. Lingkaran cahaya muncul di bawah An Cheng dan kaki yang lain, dan mantra sihir mereka langsung mengenai dukun yang jatuh di depan mereka. Dukun yang jatuh menderu kesakitan sebelum jatuh ke tanah. Wow, An Cheng berbalik dan melihat dukun yang jatuh sekarat. Dia dan teman-temannya memberi Nalan Hongwu jempol dan berkata, Paladin benar-benar kuat. Yang terakhir tertawa, kamu bocah juga tidak buruk. Geli, Funky memperhatikan mereka saling memuji ketika dia duduk kembali di depan kursinya. Seberapa baik itu? Jiang Xiaoyue cemberut dengan jijik saat dia menyaksikan mereka bermain.
Ketika seorang kultivator mencapai alam sungai Yuan, energi spiritual dalam tubuh mereka dapat dikumpulkan menjadi sungai besar dan memungkinkan seseorang untuk mengontrol artefak spiritual yang memakan energi dan terbang ke tempat-tempat. Banyak pembudidaya datang dan pergi dari kota seperti Jiuwa. Mereka yang mencari harta karun atau mencari reruntuhan kuno sering berhenti untuk beristirahat di kota besar seperti ini. Apa yang terjadi di sini? Bailang adalah seorang pembudidaya luar kota. Bersamanya adalah dua pembudidaya lainnya, seorang pria paruh baya dan seorang wanita berwarna merah. Mereka memutuskan untuk bertemu di jalan terpencil ini sebelum pergi untuk mendapatkan ramuan spiritual langka. Namun, ketika mereka tiba, mereka melihat banyak tentara-tentara Jiuwa. Wanita berbaju merah itu tercengang ketika dia bergumam, "Apakah kamu pikir mereka tahu rencana kita?" Itu tidak mungkin. Bailang tertawa, ramuan spiritual semacam ini jarang terjadi, tetapi tidak layak memanggil tentara Jiuwa. Lagi pula kita berada di dalam kota, jadi seharusnya tidak masalah. Aku akan bertanya. Petik 2. Bailang berjalan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka, dan para prajurit dari pasukan Jiuwa tidak buruk tapi Castellan dan wakil komandan tentara Jiuwa menyerang Den Offivel dengan tentara elit. Bailang bingung, bukankah tempat ini bernama Origins Internet Cafe? Dari mana datangnya Den Offivel? Petik 2. Dia melirik ke arah yang ditunjuk tentara dan melihat Castellan duduk di sana. Sementara dia merenung, dia tiba-tiba melihat seorang pria berpakaian biru berjalan ke toko. Apakah orang itu dari Pavilion Api Biru? Begitu Lihaoran masuk, dia melihat Anceng dan yang lainnya di dalam barak. "Mengapa kamu tidak menungguku?" Lihaoran berteriak sambil cepat-cepat meletakkan beberapa kristal di meja. Dia melirik Jiang Xiaoyue dan bergumam, "Mengapa ada gadis kecil di sini hari ini?" Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia duduk di depan komputer dan dengan cepat mengklik permainan. "Ayo, berapa nomor kamarnya? Aku akan menunggu pencarian." Tools of the Trade. "Buka portal untukku." Bailang bertanya pada prajurit di sampingnya, "Hah? Aku pikir mereka berada di Den Offivel. Kenapa mereka ada di barak sekarang?" Petik 2. "Bagaimana aku tahu?" jawab para prajurit. Dia juga tampak bingung. "Jika kamu ingin tahu apa yang terjadi, masuk saja, tidak ada yang menghentikanmu." Petik 2. Para prajurit ini sadar bahwa pengawal bayangan telah diusir sehari sebelumnya. Meskipun mereka tidak disuruh pergi, An Huei juga tidak mengatakan apa-apa tentang menutup toko. Karena itu, mereka tidak berani mengganggu bisnis Funky. Bingung, Bailang berjalan ke toko. Diablo 2, babak 1, 8 kristal. Resident Evil 1, 5 kristal. Apa yang ada di dunia? Petik 2. Kemudian, dia melirik layar Nalan Hongwu dan melihat monster raksasa yang tampak sekuat lembu. Smith muncul, "Datang ke sini, datang kepadaku." "Hah?" Bailang mendengar teriakan, dan dia dengan cepat berjalan dan berdiri di belakang Nalan Hongwu. Karakter yang terakhir memegang perisai di tangannya sementara monster yang sangat kuat menyerang dia. Ledakan, iblis mengirim Nalan Hongwu terbang hanya dengan satu pukulan. "Monster ini sangat kuat, aku tidak bisa mengalahkannya. Kemarilah dan bantu aku." Petik 2. Bailang membeku. Orang tua ini hanya duduk di sana, apa yang terjadi? "Aku datang." Bailang mendengar seseorang berteriak di sampingnya. Kemudian, dia melihat beberapa penyihir masuk, menyerang dengan es, api, dan mantra kilat. "Gunakan medan statis untuk melemahkannya dulu. Buce, panggil beberapa serigala roh untuk melawannya dulu. Kalian pergi dulu, aku perlu minum ramuan dulu. Tubuhku hancur berantakan." Nalan Hongwu melolong kesakitan saat dia menenggak ramuan kesehatan di belakang mereka. Kemudian, Bailang melihat sekawanan serigala berlari ke iblis di layar tetapi mereka segera dikirim terbang. "Hentikan, jangan biarkan itu mendekat," Anceng berteriak ketika dia menggunakan sihirnya. Apa yang terjadi? Bailang memperhatikan ketika mereka menjerit dan berteriak di kursi mereka seolah-olah mereka sekarat. Mungkinkah orang-orang di layar? Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu yang luar biasa. "Hei, kalian!" Funky berdiri dengan ekspresi muram di wajahnya. "Bisakah kamu mematikan opsi komunikasi eksternal ketika kamu bermain game? Semua orang dalam radius 400 km dapat mendengar jeritan kamu." Petik 2. Kemudian, dia berbalik dan menatap orang yang tidak dikenalnya. Dia bertanya pada Bailang, "Apakah kamu pelanggan baru? Apakah kamu ingin bermain Resident Evil atau Diablo?" Petik 2. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 56 Bahasa Indonesia. Game yang mereka mainkan disebut Diablo. Setelah Funky menjelaskan game kepadanya, Bailang berpikir kembali pada apa yang baru saja dia lihat di layar dan tampaknya perlahan memahami apa yang sedang terjadi. Tapi, apakah ini benar-benar ajaib?
Bailang adalah seorang kultivator dengan energi spiritual yang berlimpah yang telah melakukan perjalanan melintasi tanah. Namun, dia belum pernah mendengar sesuatu yang begitu mencengangkan. Jiang Xiaoyue mendengarkan dengan seksama di sebelahnya. Dia telah mendengar Fangqi memperkenalkan game berkali-kali dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam, apakah game itu benar-benar bagus. Aku yakin dia melebih-lebihkan. Jiang Xiaoyue berpikir dengan marah. Bailang juga meragukan keabsahan kata-kata Fangqi. Namun, jika pemain kastil itu bahkan memainkan permainan ini, pasti ada sesuatu yang baik tentang itu. Karena dia ada di sini untuk mendapatkan informasi, dia mungkin juga mencoba permainan, kan? Untuk seorang kultivator seperti dia, 10 kristal benar-benar tidak banyak. Dia bertanya-tanya apakah permainan itu benar-benar menyenangkan dan menarik seperti kelihatannya. Haruskah aku mencoba? Bailang mengerutkan kening saat dia mengeluarkan 10 kristal. Namun, alih-alih menyerahkannya kepada Fangqi, ia bertanya lagi, apakah kamu yakin game kamu bernilai sebanyak itu? Fangqi menjawab dengan santai, apakah semua pelanggan di toko aku terlihat seperti orang idiot? Jika permainan itu tidak layak tidak akan ada begitu banyak orang. Oke, kalau begitu aku akan mencobanya. Namun, dia masih ragu. Tetapi jika aku mencobanya dan menyadari bahwa itu tidak baik, aku akan membuat hidupmu sengsara, bahkan jika tokomu populer. Setelah mendengar ini, Jiang Xiaoyue segera memutar matanya. Dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana para peladang yang lebih kuat darinya telah diusir dari toko dalam sekejap mata. Namun, dia masih ragu dengan game itu. Apa yang menyenangkan tentang itu? Hanya berkelahi di lokasi yang berbeda. Jika permainannya sesederhana itu, Diablo tidak akan menjadi begitu populer. Setelah dia memasuki permainan, Bailang melihat langit berawan gelap, perkemahan kotor, dan pejalan kaki yang berjalan di sekitar. Dunia ini akan membuat para pemain cepat tenggelam ke dalam atmosfer yang menindas yang ada dalam game. Bailang merasakan dorongan untuk pergi bertualang. Halo, orang asing. Halo. Bailang membeku karena dia tidak mengharapkan seseorang untuk menyambutnya. Kemudian, dia mulai bertanya tentang perkemahan. Saat mengobrol dengan Warif, Bailang dengan cepat memperoleh informasi tentang permainan, termasuk tragedi Tristram serta legenda biara. Bailang adalah seorang kultivator yang menjelajahi dunia, dan karakternya dalam permainan adalah seorang petualang juga. Karena itu, dia merasa seperti masih berada di dunia nyata dan secara tidak sengaja berjalan ke tempat yang ajaib. Jangan khawatir, aku akan membunuh semua iblis di sini, kata Bailang setelah mendengarkan apa yang terjadi di perkemahan. Semakin dia bermain, semakin dia menyadari betapa karismatik permainan itu. Aku harus bermain sebentar lagi. Bailang bergumam pada dirinya sendiri, aku akan pergi begitu aku membunuh bos mini, naik level, dan mencari tahu apa Frozen Armor itu. Setengah jam kemudian, pembudidaya pria parubaya dan pembudidaya wanita berwarna merah menjadi tidak sabar di luar. Daois Zan, Bro Terbai telah berada di sana begitu lama. Kenapa dia tidak keluar? Apakah kamu pikir sesuatu terjadi padanya? Wanita berbaju merah itu bertanya, dan wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Bingung, Zanyan mengelus jenggotnya yang panjang tapi halus dan berkata, Bro Terbai aktif, tetapi dia selalu mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Kenapa dia belum keluar? Apakah sesuatu benar-benar terjadi padanya? Petik 2. Haruskah kita masuk dan melihat? Ya, jawab Zanyan, jika sesuatu benar-benar terjadi, kami dapat membantunya. Itu ide yang bagus. Mereka berdua berjalan ke toko dan merasa lega melihat bahwa tentara tidak menghentikan mereka. Dengan cepat, mereka melihat Bailang yang sedang bermain Diablo dengan penuh perhatian. Kakak Bai, seru wanita berbaju merah itu. Saudara Bai, Zanyan dengan cepat berjalan mendekatinya dan bertanya, apakah mereka tidak membiarkanmu pergi? Bailang menggaruk kepalanya setelah melihat mereka sangat cemas. Kenapa kalian berdua masuk? Sudah setengah jam, tapi kamu masih di sini. Zanyan menjawab, dia khawatir tentang kamu. Apakah mereka tidak membiarkan kamu pergi? Petik 2. Ya, wanita berbaju merah dengan cepat menimpali. Kita masih harus mencari, itu penting, dan kita tidak bisa membuang waktu lagi. Sudah setengah jam, Bailang belum cukup dari permainan. Sudah setengah jam. Tunggu, Bailang merasa malu. Beri aku 30 menit lagi. Aku harus membunuh bos di Den of Evil dulu. Petik 2. Apa, Den of Evil? Dua lainnya langsung merasakan bahaya. Haruskah kami membantumu? Bailang mengingat kembali betapa menyenangkannya Anceng dan yang lainnya. Juga, bermain bersama berarti bahwa mereka akan menyelesaikan pencarian lebih cepat. Dia segera mengangguk dan berteriak, ya, Pak, bisakah kamu mengaktifkan game mereka? Kami ingin bermain selama 1 jam. Petik 2. Mengapa kita harus mengaktifkan game untuk bertarung di Den of Evil?
Keduanya bingung. Tapi segera, Daoizan, lepaskan beberapa baut yang lebih diisi. Petik 2. Baut es, baut es. Aku akan berurusan dengan Corsevire. Kalian membunuh dukun yang jatuh. Petik 2. Bertahan satu pukulan lagi, bos akan meledak. Petik 2. Mengapa nama item ini ditulis dengan warna kuning? Sepatu sneaker kerangka, aku tidak tahu sesuatu seperti ini bisa ada. Petik 2. Mereka senang melihat item elit muncul di depan mereka. Game ini menarik, mata Zanyan menyala, kami ingin bermain selama 1 jam lagi. Jiang Xiaoyue berjalan menghampiri mereka dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kamu mengatakan kamu memiliki sesuatu yang harus dilakukan? Mereka saling melirik tidak yakin harus berbuat apa. Mereka bahkan belum mencoba item elit. Apakah mereka benar-benar akan pergi sekarang? Kenapa kita tidak usul Bailang? Cobalah benda kuning ini terlebih dahulu, kalian akan dapat mempelajari keterampilan baru juga. Lalu, kita bisa pergi. Kedengarannya bagus. Zanyan menjawab, kita bisa pergi nanti. Benda itu tidak akan lari. Petik 2. Ya, game ini benar-benar menarik, mari kita bermain sebentar lagi. Setelah 1 jam lagi, keahlian ini, Inferno, luar biasa. Saat aku menggunakan armor beku ini, monster membeku begitu mereka menyentuhku. Itu mengagumkan. Kenapa mantra ini tidak ada dalam kehidupan nyata? Mantra ini sangat rumit. Mungkin mereka benar-benar ada. Petik 2. Cepat, mari kita terus mencari. Kami di sini di Burial Grounds. Kami akan menghadapi Raven Darah. Petik 2. Tolong sejam lagi. Jiang Xiaoyue terdiam. Setelah mengambil kristal mereka, dia curiga menatap Funky dan bertanya-tanya, apakah dia memasukkan zat adiktif dalam game ini. Semakin dia memikirkannya, semakin berhati-hati dia menjadi. Apakah pemilik toko adalah pembudidaya jahat? Mendengar hal ini, Jiang Xiaoyue merasa ingin menangis. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mengapa aku merasa seperti sedang bekerja di tempat yang buruk. Black-Tech Internet Cafe System, Chapter 57 Bahasa Indonesia. Malam itu, pemain mulai meninggalkan kafe internet, dan Funky mengirim Jiang Xiaoyue ke atas untuk merapikan kamar tidur. Tuan, kami ingin menonton versi film Resident Evil. 2 pemuda yang mengenakan pakaian prajurit berjalan masuk dan berteriak. Tugas jual 100 Resident Evil 1, tiket versi film, selesai. Imbalan tugas Diablo 2, Virtual Reality Remake, Act 2. Funky duduk di kursinya ketika dia membaca notifikasi sistem. Mereka yang bermain Resident Evil di tokonya terutama terdiri dari siswa dari Akademi Lingyun dan prajurit. Tentu saja, banyak pembudidaya datang ke sini untuk mencari tahu apa film itu. Setelah semua toko Funky menciptakan tren di kota Jiuhua. Setelah menjual 100 tiket film, toko itu sekarang memiliki babak 2 Diablo 2. Pada saat yang sama, Funky menemukan cara mendapatkan Act 3. Tugas baru, jual Diablo 2, Virtual Reality Remake, Act I hingga 80 pelanggan. Penyelesaian, 28/80. Imbalan tugas Diablo 2, Virtual Reality Remake, Act 3. Namun, Funky tidak punya banyak waktu untuk bermain di malam hari. Dia mendapat tempat tidur baru untuk kamarnya, dan atapnya sudah diperbaiki. Jiang Xiaoyue, orang yang melepaskan pelaku, dikirim untuk tidur di kamar lain di lantai atas. Malam itu tenang, Funky berkultivasi di tempat tidurnya, dan tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba. Malam Funky damai, tetapi yang lain tidak seberuntung itu. An Cheng, di sisi lain, dipaksa oleh ayahnya untuk mengobrol tentang Diablo sepanjang malam. Cheng, bagaimana aku pergi ke Tristram? An Huwei bertanya dengan rasa ingin tahu. Rupanya, aku harus menemukan semacam pohon. Oh, apa kamu punya barang bagus? Beri ayah, aku level 4 sekarang. Kenapa kita tidak menjelajahi Inner Cloister bersama besok? Petik 2. Mengapa aku menyuruh ayah aku untuk bermain? Dia bermain sepanjang hari tetapi masih di level 4. An Cheng menutupi wajahnya ketika kepalanya mulai terasa sakit. Oh, dan aku meminta Paman Ouyang dan Paman Bumu untuk ikut bermain bersama kami besok. An Cheng benar-benar terdiam. Pada saat yang sama, di Blue Flame Pavilion. Paman Guru, apakah kamu masih menempa artefak spiritual? Seorang murid wanita terkejut melihat Li Haoran berjalan keluar dari ruang penempaan artefak. Ya, aku tercerahkan hari ini, jawab Li Haoran. Kemudian, dia bertanya, apakah ada yang membeli artefak spiritual yang aku buat kemarin? Murid perempuan itu membeku sesaat dan berkata, aku pikir, seseorang membeli satu. Mehem, Li Haoran mengangguk. Kemudian, dia mengambil beberapa materi dan kembali ke kamar. Tentu saja, beberapa tidak bisa tidur karena mereka khawatir.
Nalan Jie mengepalkan cangkir batu giok halus di tangannya saat dia melotot ke timur kota. Apa latar belakang toko kecil itu? Haruskah aku mengirim lebih banyak orang? Tidak, Nalan Jie meremas cangkir itu begitu keras hingga pecah berkeping-keping. Kamu semua tidak berguna, apa gunanya mengirim lebih banyak orang? Aku akan pergi memeriksa sendiri pemilik toko besok. Lalu, kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Petik 2. Oke, seorang pembudidaya yang mengenakan jubah hitam berjalan keluar dari kegelapan. Oh, benar, Nalan Jie berkata dengan serius, katakan pada Tuan Wu dan Tuan Pedang Yu untuk menunggu perintahku. Apakah itu benar-benar perlu? Kultivator berbaju hitam terkejut. Ekspresi Nalan Jie menjadi gelap ketika dia bertanya dengan suara rendah, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebuah toko kecil tanpa latar belakang bisa begitu tak kenal takut dan sombong? Aku pikir toko itu ada hubungannya dengan saudara perempuanku itu. Jika itu masalahnya, aku mungkin tidak bisa membunuhnya sekarang, tapi aku bisa memotong sayapnya. Kau benar, Tuan Muda. Pria berjubah hitam itu tertawa jahat. Keesokan paginya, Funky melihat seorang pria setengah baya yang tampan mengenakan jubah sutra hitam berjalan menghampirinya begitu dia membuka kunci pintu ke tokonya. Mendapatkan pelanggan baru begitu pagi. Bingung, Funky meminta Jiang Xiao Yue untuk menyambutnya. Tuan, ada yang bisa aku bantu? Jiang Xiao Yue meniru Funky dan menunjuk ke papan tulis. Toko kami menyediakan game-game berikut. Diablo 2, bingung, Nalan Jie membaca kata-kata di papan tulis. Resident Evil 1. Sprite, Nalan Jie menarik napas dalam-dalam dan menyeringai di kepalanya. Adik perempuan aku itu sungguh bersusah payah untuk menciptakan kode-kode rahasia ini. Dengan status aku harus memilih game yang paling mahal. Diablo 2, babak 2, katanya dengan arogan. Maaf, kata Funky dengan wajah poker, kamu harus melewati babak 1 untuk mengaktifkan babak 2. Nalan Jie membeku sesaat dan berkata setelahnya, kalau begitu, aku akan bermain Aki. Dia tidak peduli pada Diablo, yang ingin ia lakukan hanyalah mencari tahu lebih banyak tentang toko ini. Setelah Funky menjelaskan permainan kepadanya, Nalan Jie dengan cepat mulai bermain. Apa, di dunia apa ini? Teriak Nalan Jie ketika dia mengalami dunia yang seperti hidup dan dengan bebas mengendalikan karakter yang bukan dirinya sendiri. Dia terkejut. Ini permainan. Funky menatapnya dan berkata dengan jijik, apakah kamu di sini untuk bermain? Nalan Jie tidak tahu harus berkata apa, jadi dia mengangguk. Ya, aku di sini untuk bermain. Agar tidak mengekspos dirinya sendiri, Nalan Jie memainkan permainan dengan canggung. Dia memilih untuk menjadi pembunuh. Setelah membaca pencarian yang diberikan kepadanya, dia memegang pisau dan perisai pergelangan tangannya dan menyerbu keluar dari perkemahan. Dia melambaikan pisau pergelangan tangan di tangannya dan memotong zombie menjadi 2. Kemudian, Nalan Jie menarik napas dalam-dalam dan berseru, ini hanya permainan. Tapi ini sangat realistis. Petik 2. Kemudian, seolah-olah dia tidak punya cukup, dia memotong beberapa monster lagi. Dia menggosok dagunya dan berpikir, game ini menarik. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Dia mengklik daftar misinya, bunuh semua monster di dalam Den of Evil untuk mendapatkan kepercayaan dari para pemimpin perkemahan. Den of Evil, biar ku lihat, apakah aku baru saja naik level? Untuk apa ini? Pohon keterampilan, Talon Naga, Tiger Strike, petik 2. Seorang pria dengan statusku harus memilih Dragon Talon. Ini adalah permainan yang dibicarakan pemiliknya. Dia melepas headset realitas maya dan melihat-lihat kafe internet. Kemudian, dia tiba-tiba melihat wajah-wajah yang akrab, mengirim merinding tulang punggungnya. Penatua Fu, dan, dapatkan aku 2 botol Sprite. Nalan Hongwu melihat-lihat kafe internet ketika dia membuka Diablo. Mengapa Anceng dan yang lainnya tidak ada di sini hari ini? Kakek memainkan ini juga. Nalan Jie tersentak saat dia benar-benar kaget. Apa yang terjadi dengan mereka? Nalan Hongwu mengeluh, aku menunggu mereka untuk bekerja sama sehingga kita bisa membunuh Andaril. Aku tidak percaya mereka berdiri pada saat seperti ini. Petik 2. Bersekutu, Nalan Jie tiba-tiba teringat Funky mengatakan bahwa game ini memiliki mode multi pemain. Bersemangat, Nalan Jie segera berdiri dan berteriak, kakek, bisakah aku bekerja sama dengan kamu? Jie, Nalan Hongwu tertawa, kapan kamu sampai di sini? Wow, kakek sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku tidak percaya dia tertawa. Nalan Jie menjadi bersemangat, hari ini adalah hari keberuntunganku. Dia segera menjawab, aku baru saja mulai bermain sebagai seorang pembunuh. Aku sangat baik, aku sudah membunuh setengah dari monster di ruang baca. Petik 2. Oh, Nalan Hongwu ingin mencari teman satu tim baru, karena Anceng dan yang lainnya belum datang.
Belum ada seorang G pembunuh bayaran, apakah pembunuh baik? Dia pikir. Kamu level berapa? Apa barangmu? Petik 2. Kemudian, Nalan Hongwu melirik layar Nalan Jie, dan ekspresinya segera menjadi gelap. Dia menamparkan kepala yang terakhir dan berteriak, kamu level 2, dan kamu ingin membunuh Andaril. Pergi. Di sebuah bar dekat kafe internet, pembudidaya berbaju hitam duduk dengan beberapa pria lain yang semuanya berpakaian aneh. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aneh, sudah begitu lama. Kenapa kita belum mendengar apa-apa? Petik 2. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 58 Bahasa Indonesia. Nalan Jie merasa ingin mati setelah Nalan Hongwu menamparkan kepalanya. Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Mengapa aku tidak bisa membunuh Andaril jika aku level 2? Dia berteriak di kepalanya, tidak, aku harus naik level dan menjadi lebih kuat, kalau tidak aku akan ketinggalan. 3 jam kemudian, kultivator berjubah hitam lebih bingung dari sebelumnya. Sudah lama, kenapa kita belum mendengar apa-apa? Petik 2. Pada saat ini, Nalan Jie telah mencapai kayu gelap. Di layar, binatang buas mengejarnya. Binatang buas berukuran besar, tetapi mereka semua berlari seperti angin. Yang di tengah dengan bulu abu-abu dan putih, khususnya, lebih cepat daripada yang lainnya. Sial, aku kehabisan stamina. Nalan Jie tiba-tiba menyadari ketika dia melihat bahwa staminanya hampir habis. Kelelahan tiba-tiba mengalahkannya, dan dia tidak bisa lari lagi. Pembunuh memiliki lebih sedikit HP, mengkhususkan diri dalam pertempuran jarak dekat, dan kehabisan stamina lebih cepat. Karena itu, binatang buas yang cepat dan ganas adalah musuh bebuyutan mereka. Karakter Nalan Jie segera dikepung. Kemudian, layarnya menjadi hitam. Dengan pekikan, surat-surat berdarah muncul di layarnya, kamu telah mati. Aku mati. Begitu saja. Nalan Jie menatap layarnya, tidak mau menerima kenyataan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana seseorang bisa membunuh monster seperti itu? Nalan Jie tenggelam dalam pikiran yang dalam. Tiba-tiba, giok komunikasi di pinggangnya bergetar. Dia mengangkatnya dan menamparkan kakinya. Aku hampir lupa tentang ini. Kemudian, dia mengirimi mereka pesan, ayo. Begitu kultivator berpakaian hitam melihat pesan, ekspresinya menjadi gelap. Ayo pergi. Dia mengirimi kami pesan. Petik 2. Beberapa menit kemudian, Funky melihat seorang kultivator mengenakan jubah hitam dengan kejam menerobos bersama 2 orang lainnya. Begitu dia melihat Nalan Jie, dia bertanya dengan tenang, siapa yang harus aku bunuh? Apakah seseorang menyebabkan masalah? Funky berdiri dari kursinya. Bunuh. Nalan Jie membeku. Bantu aku membunuh Trehead Woodfish. Pak, aktifkan 3 game lagi untukku. Ketiga pendatang baru itu melihat Nalan Jie dengan heran seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Apa yang terjadi? Setelah melihat bahwa mereka hanya pelanggan, wajah Funky berkedut ketika dia mengutuk kepalanya. Apakah mereka diganggu oleh monster? Mengapa mereka terlihat sangat kejam? Itu hanya permainan. Wu Wei dan tim tentara elit berjalan ke kafe internet. Bersamanya adalah 2 pembudidaya setengah baya, salah satu dari mereka pendek dan gemuk, dan yang lainnya mengenakan jubah hitam. Kakaan, Bulei, lelaki berkulit hitam, membuka mulutnya dan berkata, apakah Diablo benar-benar menyenangkan? Nah, orang itu juga memainkannya. Petik 2. Tentu saja, An Huwei tertawa, aku bermain selama 6 jam kemarin, aku sudah di level 4. Aku bahkan mendapatkan 2 benda langka berwarna kuning. Petik 2. An Cheng yang mengikuti di belakang mereka merasa terdiam. Yang Cheng berkata pelan, Paman An, kami sudah menemukan banyak barang unik emas. Diam, kultivator pendek dan gemuk segera memelototinya. Dengarkan pamanmu, apa yang kamu tahu? Yang Cheng, An Huwei menatap toko kecil di depannya dan tertawa kecil, kami di sini. Kemudian, dia menepuk-nepuk dadanya dan berkata, pengawal aku semuanya adalah ahli level 4 yang masing-masing memiliki setidaknya item kuning. Mereka akan membantu kamu. Petik 2. 2 lelaki paruh baya lainnya menjawab, bagaimana kami bisa menanyakan itu padamu? Jangan khawatir tentang itu. Petik 2, petik 2. Jiang Xiaoyue duduk di belakang meja dan menyaksikan para pelanggan membanjiri toko. Dia terkejut. Pemain lama seperti Song Qingfeng datang di pagi hari. Mereka semua membayar selama 6 jam waktu komputer dan sebotol Sprite. Pemain baru. Di sisi lain, Jiang Xiaoyue mengedipkan matanya yang besar dan berpikir, bukankah itu Kastelan? Tidak hanya dia datang pagi-pagi, dia bahkan membawa 2 orang lagi bersamanya. Tuan, aktifkan 2 game Diablo. Seorang Wu Wei berteriak, juga, berikan masing-masing sebotol Sprite. Petik 2. Sprite, Ouyang Zhen dan Bulei melirik botol-botol kaca yang diberikan loli kecil itu.
Kemudian, mereka bertanya dengan rasa ingin tahu, Huwei, mengapa minuman di sini sangat mahal? An Huwei tertawa, minuman di sini sangat luar biasa. Berikan rasa, aku berjanji 10 kali lebih baik daripada anggur terbaik di Wind and Moon Pavilion. Petik 2. Apakah itu benar-benar? Mereka masing-masing menyesap dan segera merasakan rasa segar dari tenggorokan mereka sampai ke anggota tubuh mereka. Mereka berdua menggigil gembira. Minuman ini, mereka saling melirik mendeteksi sedikit keterkejutan dalam ekspresi mereka. Seperti apa rasanya minuman itu? Jiang Xiaoyue memukul bibirnya dengan rasa ingin tahu. Mengapa mereka semua memiliki ekspresi yang sama di wajah mereka? Benarkah itu bagus? Haha, sudah kubilang. Seorang Huwei menamparkan teman-temannya. Minum ini sebelum pertempuran akan memberimu lebih banyak kekuatan. Ini bagus. Seru Ouyang Zhen, apakah ada lagi? Aku ingin membeli beberapa kotak. Petik 2. Aku juga, Bulei berteriak. Gadis kecil, berapa banyak botol yang tersisa? Aku ingin beberapa kotak. Petik 2. Mereka langsung menginginkan lebih dari satu rasa. Jiang Xiaoyue meniru nada bicara funky dan menjawab dengan jijik. Setiap orang hanya dapat membeli satu botol sehari. Ada aturannya. Aturan macam apa itu? Mereka langsung marah. Beritahu pemiliknya untuk datang ke sini. Aku ingin berbicara dengannya berhadapan muka. Petik 2. Jiang Xiaoyue terdiam. Siapakah orang-orang ini? Mengapa mereka marah karena mereka tidak bisa membeli minuman yang bahkan tidak meningkatkan energi roh mereka? An Huwei tampaknya mengantisipasi kemarahan mereka dan tertawa. Jangan marah. Toko memiliki peraturan bahkan orang itu harus mematuhinya. Ayo main game saja. Petik 2. Begitu ya. Kedua pria parubaya itu merasa sedih. Tetapi sekali lagi, jika orang itu bahkan tidak bisa minum lebih dari satu botol sehari, bagaimana mungkin mereka? Jiang Xiaoyue, di sisi lain, menatap botol sprite mereka dengan curiga. Apakah pemilik jahat menaruh zat adiktif dalam minuman ini juga? Oh, di mana bocah-bocah kecil itu? Ouyang Zhen menikmati rasa memabukkan sprite saat ia membuka permainan di bawah instruksi An Huwei. Kemudian, dia melihat sekeliling dan bertanya-tanya, kemana mereka pergi? Segera setelah An Cheng dan yang lainnya duduk di depan komputer mereka, Penatua Fu menamparkan bagian belakang kepala mereka dan bertanya, mengapa kamu di sini sangat terlambat? Kita sudah berada di tingkat ketiga penjara. Petik 2. An Cheng tidak tahu bagaimana merespons. Adakah yang akan percaya padanya jika dia mengatakan bahwa ayahnya memaksanya untuk mendiskusikan permainan? Aku datang, buka portal untukku. Kamu mulai tampakku lagi. Lihat orang dengan cepat berlari masuk melalui pintu. Ayolah, ayo bunuh Andaril. Setelah kita melakukannya, kita akan selesai dengan Aki. Petik 2. Cepat, Nalan Hongwu memelototi mereka. Aku sudah menunggu begitu lama. Ouyang Zhen dan Bulei saling memandang. Bocah-bocah itu sedang bermain dengan orang itu. Merasa canggung, An Huwei menggosok hidungnya dan berkata, aku pikir bocah kecil bermain dengan orang itu untuk mengalahkan Andaril. Begitu dia mengatakan ini, dua pria lainnya juga merasa malu. Bagaimana mereka bisa lebih buruk daripada putra mereka? Ayo cepat, An Huwei berkata dengan canggung. Nanti, kita bisa meminta barang-barang anak nakal itu. Aku mendengar bahwa permainan semakin sulit semakin kita memainkannya. Petik 2. BlackTech Internet Cafe System, Chapter 59 Bahasa Indonesia. Tidak termasuk Funky, sejumlah pemain An Cheng dan Buce memiliki kemajuan tercepat. Mereka sudah tiba di Inner Cloister. Segera, mereka akan tiba di sarang Andaril. Level Nalan Hongwu dan Elder Fu tidak tinggi, tetapi mereka berdua sangat ahli dalam pertempuran. Dalam arti tertentu, mereka lebih maju daripada An Cheng dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, monster-monster itu menjadi lebih sulit dikalahkan, dan para lelaki tua itu perlahan-lahan naik ke level para pemuda. Saat ini, tim mereka memiliki 2 paladin, 3 penyihir, dan bahkan druid membuat mereka kuat dan tak terhentikan. Meskipun mereka belum melewati Aki, membunuh monster di sepanjang jalan sudah cukup sukses. Di sisi lain dari kafe internet, Song Qingfeng dan teman-temannya telah melewati barak dan masuk ke penjara. Hari ini, mereka duduk di sebelah Wang Tai. Mereka semua adalah pemain lama, jadi mereka saling kenal dengan baik dan sering berinteraksi satu sama lain. Sementara karakternya berlari di antara lokasi dalam permainan, Song Qingfeng mengambil beberapa tegukan sprite dan melirik layar Wang Tai. Begitu dia melihat apa yang sedang dilakukan, rahangnya hampir jatuh. Wang Tai sedang bekerja sendirian dan berusaha mengalahkan Smith sendirian. Dia tidak punya rekan tim untuk membantunya. Smith di barak telah berubah menjadi iblis yang kuat.
Ketika pemain pertama kali mulai melawannya, Smith memaksa mereka untuk mundur, membuat mereka batuk darah hanya dalam 2 pukulan. Mengapa dia melawan Smith sendirian? Apakah dia pikir dia pemiliknya? Wang Tai biasanya bermain sekitar 4 jam sehari. Bahkan jika dia bermain lebih lama dari itu, dia tidak pernah mencapai 6 jam. Song Qingfeng tidak bisa membantu tetapi menontonnya bermain karena kemajuan yang terakhir itu sulit dipercaya. Dia melihat karakter Wang Tai memegang tongkat dan bersembunyi di sudut dinding. Di ruangan di depannya, seorang golem tanah liat dan 4 kerangka bertarung dengan 7 monster dan Smith. Wang Tai diam-diam melihat ke dalam dan melantunkan 2 mantra. Lampu menyeramkan dan merah gelap tiba-tiba bersinar di atas kepala monster. Kemudian, dia duduk di belakang pintu, menunggu sesuatu terjadi. Sementara itu, Wang Tai melepas headset realitas virtualnya dan menyesap sprite, merasa sedih. Hari ini adalah hari pertamanya membeli minuman ini. Mengapa begitu mahal? Aku tidak percaya Qi bahkan tidak memberiku diskon. Wang Tai bergumam pada dirinya sendiri, apa gunanya mengenalnya begitu lama. Tapi, enak sekali. Dia menyipitkan matanya, merasakan kebahagiaan dan kesedihan karena minum sprite pada saat yang sama, ketika Song Qingfeng menatapnya dengan bingung. Yang lain hanya punya waktu untuk minum ketika karakter mereka berjalan di antara tempat, tetapi orang ini minum sprite saat melawan bos. Apakah kamu tidak takut mati? Tanya Song Qingfeng, tidak yakin apa yang sedang terjadi. Kenapa aku harus begitu? Aku bukan yang berkelahi. Wang Tai menggunakan tetikusnya untuk mengendalikan karakternya dan melemparkan beberapa mantra lagi. Song Qingfeng melirik layar Wang Tai lagi. Semua monster yang lebih lemah jatuh ke tanah. Smith masih bertarung dengan golem tanah liat, tetapi sepertinya yang terakhir tidak akan mati dalam waktu dekat. Selain itu, 4 kerangka telah mengepung mereka, menyerang Smith juga. Mengapa metodenya melawan bos terlihat sangat berbeda dengan milikku? Song Qingfeng merasa ingin bersumpah. Apa kelasmu? Ahli nujum. Setelah Wang Tai selesai menggunakan sihirnya, ia dengan cepat mundur. Segera setelah dia mendengar pertanyaan Song Qingfeng, Wang Tai segera mulai mengeluh seolah-olah akhirnya dia menemukan seseorang yang bisa melampiaskan frustrasinya. Aku tidak tahu mengapa Qi akan mengatakan kepada aku untuk memilih kelas seperti ini. Aku bahkan tidak bisa terlibat dalam pertempuran. Ketika aku bertemu monster dan iblis, aku mati begitu mereka menyentuh aku, dan aku harus bersembunyi. Itu hanya karakter yang tidak ada gunanya. Petik 2. Kemudian, dia dengan canggung menggaruk kepalanya. Aku terlalu malu untuk bekerja sama dengan orang lain. Song Qingfeng memandang karakter Wang Tai, merasa sangat iri. Ini karena dia baru saja melihat ledakan besar di ruangan itu, menandakan bahwa Smith telah terbunuh. The Smith dibunuh oleh 4 kerangka dan golem tanah liat. Bagaimana mungkin Wang Tai mengatakan bahwa dia terlalu malu untuk bekerja sama dengan orang lain? Namun, dia ada benarnya. Lagi pula, para pejuang semua percaya pada pertempuran dan pertempuran, jadi bersembunyi di sudut memang sedikit memalukan. Di zaman dan zaman ini, para pejuang dan bahkan pembudidaya semuanya terlibat dalam pertempuran sengit membuat ahli nujum itu tampak seperti pengecut. Oleh karena itu, Wang Tai terus-menerus merasa seperti selama pertempuran, kerangkanya menyuruhnya pergi dan tidak mengganggu pertempuran mereka. Itu aneh, sangat aneh. Fatih, kenapa kamu tidak bergabung dengan tim kami? Apa? Wang Tai pikir dia salah dengar. Aku berkata, mengapa kamu tidak bergabung dengan tim kami? Song Qingfeng dan yang lainnya semua memilih karakter jarak dekat. Sejauh ini, mereka memiliki 2 paladin, 2 barbar dan 1 pembunuh. Sekarat adalah sesuatu yang biasa bagi mereka ketika mereka melawan bos. Meskipun mereka memulai permainan lebih awal, mereka butuh waktu yang lama dan kematian yang tak terhitung sebelum mereka bahkan melewati barak. Selain itu, Paladin Lin Sao dan Li Ping sangat lemah sehingga Song Qingfeng tidak memiliki hal lain untuk dikatakan. Seseorang ingin mengkhususkan diri dalam pertempuran dan akan menyerang bos tanpa rasa takut. Namun, dia bisa dikalahkan dalam sekejap mata. Yang lain ingin mengkhususkan diri dalam aura tetapi sayangnya masih mencoba hal-hal, jadi dia punya beberapa aura tetapi tidak pandai di antara mereka. Mereka masih di level 12, jadi masih perlu waktu sebelum mereka bisa mempelajari skill yang lebih kuat Blast Hammer, yang membutuhkan level 18. Menyedihkan sekali. Ketika Song Qingfeng meminta Wang Tai untuk bergabung dengan mereka, Lin Sao berteriak, Brother Song, kami berjuang untuk tetap hidup di sini. Mengapa kamu malas? Petik 2. Berhenti dengan omong kosong. Song Qingfeng memutar matanya ke arahnya. Kami menambahkan teman satu tim. Rekan setim, segera, mereka berlima menyaksikan Wang Tai berjalan melewati portal dengan tongkat di tangannya dan golem tanah liat di sisinya. Dia melihat mayat monster yang hanya dimiliki oleh rekan setim barunya, dan dia memanggil tulang belulangnya.
Tengkorak, Lin Sao dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Fatih, tulang belulangmu akan segera mati. Apa yang bisa mereka lakukan? Suluo, di sisi lain, menaruh pedangnya kembali ke sarungnya dan berjalan mendekati Wang Tai, menepuk pundaknya. Jangan khawatir, kita sudah saling kenal sebentar, dan kami akan membantumu lulus hari ini. Tepat pada saat itu, kambing berwarna merah darah yang tampaknya telah basah kuyup selama berhari-hari dibebankan padanya. Monster datang, hati-hati. Lin Sao dan yang lainnya yang baru saja mengobrol dengan cepat bersiap untuk pertempuran. Wang Tai juga mengucapkan dua mantra, dan tengkoraknya bergegas ke monster. Kerangka versus kambing. Tengkoraknya akan segera mati. Kelompok itu baru saja akan bergegas dan membantu Wang Tai ketika mereka melihat kerangka melambaikan senjata mereka di udara, segera menciptakan luka menyembur raksasa di perut kambing pertama. Selain itu, mereka memperhatikan bahwa kerangka itu hampir tidak mengalami cedera apapun setelah diserang oleh Goatman. Sebaliknya, luka berdarah muncul di tubuh kambing itu, tepat di tempat itu mengenai kerangka. Apa yang sedang terjadi? Mengaum. Setelah beberapa serangan, penjaga kambing itu melolong dan jatuh ke tanah. Kemudian, yang kedua, ketiga, semua monster yang menyerang mereka dengan cepat dimusnahkan. Apakah ini hanya kerangka? Keterampilan apa yang kamu gunakan? Yang lain akhirnya menyadari keterampilan luar biasa Wang Tai dan bertanya kepadanya tentang mantranya. Amplifi damage, mengutuk sekelompok musuh dan meningkatkan jumlah damage yang diterima 100% efektivitas diturunkan ketika digunakan pada monster elite. Radius 2,6 yard. Durasi, 11 detik. Lemah, mengutuk sekelompok musuh dan mengurangi output kerusakan mereka sebesar 33%. Radius, 6 meter. Durasi, 14 detik. Iron Maiden, mengutuk sekelompok musuh, mencerminkan kerusakan pada penyerang. Efektivitas diturunkan ketika digunakan pada monster elite. Kerusakan dikembalikan, 200%. Durasi, 12 detik. Wah, semua orang terkesiap melihat kutukan ini dan mengalihkan perhatian mereka ke Wang Tai, menatapnya seolah-olah seorang John tua telah bertemu dengan wanita telanjang. Mereka berlima mengkhususkan diri dalam serangan fisik dan pertempuran jarak dekat. Karena itu, kutukan ini sangat berguna bagi mereka. Aku pikir kita siap membunuh Andariel. Haruskah kita? Ayo bunuh Andariel dan tunjukkan para penyihir itu betapa kuatnya kita. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 60 Bahasa Indonesia. Funky tidak memainkan permainannya hari ini. Sebagai gantinya, dia memegang buku yang rapuh di tangannya. Di halaman pertama ada tulisan tangan elegan yang mengatakan, Diablo, Volume 1. Dia mendongak dan melihat wajah cantik di depannya. Sen Qingqing menempatkan tangannya di belakang punggungnya dan mendekat kepadanya, berkata dengan antisipasi, lihatlah. Funky mengangguk ketika dia membuka halaman pertama. Dia bisa tahu bahwa penulis telah menaruh hati padanya, itu hanya draft pertama, tetapi tulisannya rapi dan mudah dibaca. Su Zixin benar tentang Sen Qingqing menjadi gadis berbakat yang terampil dalam sastra dan seni bela diri. Karena Funky memilih Paladin, Sen Qingqing memilihnya juga. Karena itu, ia menjadikan Paladin karakter utama dalam volume pertama ini. Ketika Diablo 2 pertama kali muncul di dunia Funky, plot dan permainan semuanya dianggap spektakuler. Itu sebabnya setelah sastra online menjadi populer, banyak penulis memutuskan untuk menulis dan menerbitkan buku-buku yang terkait dengan Diablo. Oleh karena itu, Funky merasa sedikit emosional ketika menerima draft pertama novel resmi Sen Qingqing. Pada saat ini, kafe internet dipenuhi dengan pelanggan. Nalan Hongwu, An Cheng, Song Qingfeng, dan yang lainnya semuanya berusaha untuk sampai ke tempat persembunyian Andariel. Sepanjang jalan, mereka bertemu semua jenis monster, jadi mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Ledakan es dan neraka sang penyihir dan batu besar dan gunung berapi druid adalah pemandangan spektakuler untuk disaksikan. Hati-hati, bocah nakal, aku tidak bisa membantumu jika kau diserang secara diam-diam. Nalan Hongwu dan Penatua Fu masing-masing memegang perisai di depan mereka. Semakin dekat mereka ke sarang Andariel, semakin kuat monster itu. Selain itu, mereka saat ini di bawah tanah, dan banyak tempat tidak memiliki cahaya. Karena itu, mereka terus-menerus menerobos kawanan monster secara tidak sengaja. Dengan level mereka saat ini, tidak mungkin mereka bisa selamat jika mereka secara tidak sengaja mencapai Andariel sekarang. Mereka maju dalam formasi, tetapi Nalan Hongwu tiba-tiba berhenti di jalurnya. Dia mendengarkan dengan seksama dan sepertinya mendengar suara lembut tapi aneh datang dari kegelapan di depan mereka. Itu terdengar seperti binatang tidur. Segera, mereka melihat kawanan monster bertanduk menyerang ke arah mereka. Tercemar, mundur, mungkin ada lebih banyak yang datang. Ekspresi mereka menjadi gelap. Monster-monster ini selalu muncul dalam kelompok.
Tidak hanya mereka kuat, mereka bahkan bisa mengeluarkan bola cahaya. Para pemain bahkan tidak harus terlibat dalam pertempuran jarak dekat untuk mati dari mereka. Tiba-tiba, kilatan petir menyinari kegelapan. Nalan Hongwu dan Penatua Fu dengan cepat bereaksi. Mereka berguling dan menghindari sejumlah besar bola petir, kemudian bersembunyi di sebuah ruangan. Mereka mengangkat perisai mereka dan berteriak, "Tutup pintunya, tutup pintunya." Setelah melihat mereka berdua mundur, Buce melemparkan Molten Boulder menuju pintu masuk. Druid yang berspesialisasi dalam keterampilan unsur sangat kuat selama tahap awal permainan. Ledakan es, Kakabu, gunung berapi bekas. Dua tercemar menerobos masuk. Biarkan aku, Fu, gunakan api kudus. Bunuh mereka, Nalan Hongwu berteriak ketika dia menggunakan Blaze Hammer dan membidik yang tercemar di depannya. Tidak seperti pertempuran sengit mereka, ujung lain dari warung internet senyap mungkin. Funky menghirup sprite-nya dan dengan santai membaca Diablo karya Sen King, volume 1. The Wanderer, ya, itu, The Wanderer. Hari-hariku di benteng nakal sepertinya sudah lama sekali. Petik 2,2. Funky senang melihat kata-kata ini. Marius mengatakannya saat animasi pembukaan game, dan itu adalah ingatannya tentang pengembara kegelapan. Tulisan Sen King tidak dibesar-besarkan karena dia menghormati alur asli permainan. Funky membaca terus dan merasa seperti struktur plot yang rajin dan dikelola dengan baik. Dia tidak menambahkan bahan yang tidak perlu ke novel resmi, tidak seperti film dan remake TV dari permainan. Deskripsi tentang adegan dan karakternya lebih cermat daripada yang dipikirkan Funky. Dia bisa dengan sempurna membenamkan dirinya dalam suasana novel. Benteng Rock, yang dulu makmur dan megah, sekarang tak lebih dari sebuah perkemahan. Petualangan yang tak terhitung jumlahnya menerjang hujan es dan berjalan di jalanan yang gelap dan suram di perkemahan. Gaya penulisan keseluruhan novel itu gelap. Sebagai pembaca, Funky yakin bahwa ini memang Diablo. Apakah anak perempuan lebih rajin daripada pria? Funky memegang novel dan terus membaca. Su Zixin dan Sen King berasal dari keluarga bergengsi, dan mereka hanya duduk diam di sana tanpa berbicara saat mereka menunggu Funky selesai. Kami berada di tingkat keempat dari kata kombe. Ketika Nalan Hongwu, Anceng, dan yang lainnya tiba, mereka bisa dengan jelas merasakan energi jahat yang menekan menuju mereka. Hati-hati, naluri Nalan Hongwu memberitahunya bahwa Andariel, iblis paling kuat di daerah ini, berada di kedalaman level ini. Mendengar hal ini, dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Menurut alur ceritanya, ini harus menjadi medan perang terakhir dari Aki. Anceng memutar tongkatnya dan tertawa, "Aku akan menyelamatkan dunia. Di masa depan, kita bisa memberitahu orang lain bahwa kita pernah menyelamatkan dunia." Buce tertawa juga, "Bukankah itu terdengar keren? Lupakan saja, paling-paling kita menyelamatkan kota." Ouyang Cheng tidak bisa menahan tawa. "Kami menjelang akhir Aki, tapi aku tidak tahu dari mana semua iblis ini berasal. Aku pikir seseorang harus menulis novel tentang petualangan kita yang agung." Anceng tertawa, "Ku dengar kita akan pergi ke timur dalam babak 2. Ini terbuka, ayo masuk." Nalan Hongwu perlahan membuka pintu busuk berat yang berada di tengah tingkat keempat. Perasaan tak menyenangkan merayap di punggung mereka saat kegembiraan meningkat bersamaan dengan kengerian. Semua pemain tertanam dalam emosi yang sangat berbeda ini. Ouyang Cheng, yang sedang berjalan di akhir kelompok tiba-tiba bertanya, "Barang apa yang akan kita dapatkan setelah kita membunuh bos terakhir ini dalam babak 1? Sekarang bukan waktunya untuk berbicara tentang barang-barang." Seorang Cheng menendang pantat Ouyang Cheng ketika dia memarahi dengan senyum di wajahnya, "Tidak bisakah kau memiliki integritas moral? Mengapa aku tidak menukar integritas moral aku dengan barang kuning?" Dasar, yang lain tertawa terbahak-bahak setelah mendengar pertukaran mereka. Raungan yang dalam dan serak tiba-tiba bergema dari dalam kegelapan. Di bagian bawah adalah iblis yang paling jahat dari mereka semua, Andariel, dan dia bangun. Mengisi, Penatua Fu mengencangkan cengkeramannya di sekitar pedang lebar di tangannya dan berteriak. "Iya, ayo kita bunuh. Gunakan tujuan yang diberkati. Posisi, awasi posisi kamu." Petik 2. Bunuh monster kecil dulu. Racun Nova, gunakan serigala, sisanya, mundur dan minum ramuanmu. Petik 2. Hentikan itu dari menyerang penyihir. Ini tidak buruk. Funky berdiri dari tempat duduknya dan melirik Anceng pada yang lain yang mencoba membunuh Andariel dan berteriak seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Tiba-tiba, dia merasa nostalgia. Seperti itulah dia dan teman-temannya mungkin ketika mereka pertama kali mulai bermain bersama. Sudah lama sekali, tapi rasanya seperti kemarin. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menunjuk ke Anceng dan yang lainnya. "Akan lebih baik jika kamu menambahkan beberapa jenis perasaan yang tulus ini ke dalam novel."
Fang Qi menutup novel dan mengembalikannya ke Shen Qingqing. Sebagai pembaca yang membaca novel web yang tak terhitung jumlahnya, ia tidak memberikan saran gila untuk novel tersebut karena ia menghormati orisinalitas permainan.